Property clock itu paling gampang begini, jam 12 malam, teng gitu ya. Kalau kita masih ingat film Cinderella gitu ya. Cinderella begitu dengar lonceng jam 12 malam, apa yang dilakukan Cinderella? Kabur dia Pak, pulang Pak. Karena baju cakepnya itu sebentar lagi jadi baju yang jelek. Sepatu kacanya itu sebentar lagi jadi sepatu yang jelek gitu ya. Sama properti. Ketika teng jam 12 malam, itu artinya properti sudah mencapai titik optimum. Orang punya uang tergerus di bank gitu. Maka saya bilang ini hari kemerdekaan ini menyambut kebangkitan properti. Karena kalau orang tidak sadar bahwa properti sebenarnya memberikan sebuah jaminan. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, menerjang, gegap. Tak gentar, tak gentar, membela, menyerang, majulah, pastilah menang. Merdeka! Iya, halo Sobat Iwa, apa kabar? Kita berjumpa lagi di hari ini, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dan kita sudah kehadiran tamu yang luar biasa, Pak Darmadi Dharmawangsa. Yes. Ya, beliau adalah Chief Executive Officer Era Indonesia ya Pak ya? Iya. Era Indonesia, dan beliau juga dijuluki sebagai Master of Motivation. Ya, Master of Motivation. Pak Darmadi Dharmawangsa, apa kabar Pak Darmadi? Saya rasa luar biasa ya. Luar biasa. Ya, apalagi memasuki bulan-bulan kemerdekaan ini. Iya, betul. Dan Sobat Iwa, hari ini kita akan mengajak Pak Darmadi untuk berbicara tentang bagaimana posisi pasar properti hari ini dan bagaimana kita sebagai insan properti, pelaku properti itu menyikapi kondisi pasar hari ini. Pak Darmadi, bagaimana situasi pasar hari ini di mata atau di pengamatan Pak Darmadi? Ya, saya rasa sebelum kita mau masuki apa yang terjadi pada saat-saat ini, mesti mungkin kita sedikit flashback apa yang terjadi 2-3 tahun terakhir ya. Dan mungkin Pak Ferdinand juga tahu dan teman-teman juga tahu bahwa pasar properti itu setelah 2015 itu mengalami sebuah quote-unquote agak kelesuan gitu ya. Ya kayak dingin nggak dingin, panas nggak panas ya. Ya nggak jelek-jelek juga, tapi ya kayaknya tidak seperti yang kita harapkan ya. Jadi agak flat sedikit ya. Apalagi ketika mendekati akhir tahun 2019, kemudian masuk 2020 dan kita tiba-tiba memasuki suasana menghadapi COVID kemarin ya. Jadi mungkin saya agak briefing sedikit bahwa apa sih perbedaan antara krisis 98 yang pernah kita hadapin itu, kemudian dengan krisis-krisis yang kemudian terjadi di tahun 2020 kemarin gitu. Nah sebenarnya ini krisis sangat berbeda. Karena yang satu tahun 98 itu adalah krisis keuangan, financial crisis. Financial crisis yang diserang pertama itu adalah bank. Ya, bank itu adalah nyawanya, dan ketika bank itu diserang itu seperti kena serangan jantung kan. Kalau orang kena serangan jantung semua pasti kolaps gitu ya. Semua anggota tubuh kita pasti kolaps gitu ya. Nah, bedanya dengan krisis 2020 itu kan krisis kesehatan. Badan kita sebenarnya sehat nih kan gitu ya. Cuman kita dilarang keluar gitu ya. Jadi yang diserang bukan bank dulu, tapi sektor real. Mall ditutup, sekolah ditutup, semua ditutup begitu ya. Mau nggak mau akhirnya financial juga akan kolaps gitu. Tapi kita beruntung, pemerintah kita ini 2,5 tahun ini bekerja keras. Artinya bekerja keras mengimbangi apa yang menjadi teriakan dari pengusaha ya. Kemudian pemerintah melihat permasalahannya dengan cepat begitu ya. Sehingga mereka bisa mengatur tingkat suku bunga Indonesia, kemudian mereka mampu mengatur supaya inflasi tidak cepat-cepat bergerak ya. Kemudian mereka berusaha untuk menekan laju COVID supaya COVID-nya juga tidak terlalu tinggi. Dan kalau kita lihat kasat mata dibandingin 1998, itu waktu itu inflasi itu naik sampai 50%. Ya kita udah tahu. Ketika inflasi naik begitu kencang, masyarakat tidak percaya dengan pemerintah. Pasti itu. Akibatnya ya uang itu akhirnya hilang di peredaran Pak. Tahun 98 tuh uang hilang Pak. Jadi sekarang ini uang nggak hilang Pak. Uang itu mengendap di bank itu 7.000 triliun lebih.
Malah banyak orang bilang, saya nggak tahu mau dipakein apa ini uang. Nah, dan lebih worst-nya lagi, inflasi udah mulai bergerak mendekati 5%, dan SBI masih 3,5%, ya mungkin deposito hanya 2,5% net gitu ya. Orang punya uang tergerus di bank gitu. Maka saya bilang ini hari kemerdekaan ini menyambut kebangkitan properti. Karena kalau orang tidak sadar bahwa properti sebenarnya memberikan sebuah jaminan. Nah, nanti kita ngobrol lebih panjang lagi ya. Kemudian saya lanjut lagi, pertumbuhan ekonomi tahun 98 tuh begitu jatuh ya, lama bangkitnya Pak. Sampai mungkin 2002 ya, baru mulai bergerak gitu ya. Sedangkan kita ini kan begitu jatuh mungkin setahun lah ya, 2020 memang agak slow down, 2021 udah mulai bagus, 2022 kenceng ya. Dan yang kita ngelihat harga terkoreksi waktu tahun 98 itu sampai 60%. Orang banyak jual aset karena tidak percaya, takut kan. Sekarang terkoreksi sebentar, kemudian sudah balik lagi. Saya ngelihat begitu. Iya, jadi kalau kita melihat kacamata flashback dari apa yang ada di sana, dan kemudian nanti kita diskusi bahwa apa langkah-langkah pemerintah ke depannya, saya rasa itu menjadi sebuah valid untuk semua pihak, termasuk developer, agent properti, termasuk investor, yang end user yang mau beli properti. Mereka sendiri bisa mutusin apakah properti adalah investasi yang perlu dipertimbangkan. Dari sisi makro, semua yang tadi Pak Darmadi gambarkan berbeda karakteristik krisis 2020 dengan 98. Nah, kalau dari sektor mikronya, propertinya sendiri. Nah, oke. Nah, properti sendiri ini bagus nih Pak ya. Jadi kalau saya ngomong tadi lebih sempit lagi nih ke properti, mungkin paling gampang kita diskusi mengenai kalau ada di dunia properti itu pembelajarannya namanya property clock ya. Jam ya. Nah, property clock itu paling gampang begini, jam 12 malam. Teng gitu ya. Kalau kita masih ingat film Cinderella gitu ya. Cinderella begitu dengar lonceng jam 12 malam, apa yang dilakukan Cinderella? Kabur dia Pak, pulang Pak. Karena baju cakepnya itu sebentar lagi jadi baju yang jelek. Sepatu kacanya itu sebentar lagi jadi sepatu yang jelek gitu ya. Sama properti. Ketika teng jam 12 malam, itu artinya properti sudah mencapai titik optimum. Di mana tuh orang sudah mulai dari emosional udah mau geser ke rasional. Di mana jumlah supply sudah mulai jauh lebih banyak daripada demand. Itu udah mulai ada tipping point gitu ya. Nah, di sini nih alarm bunyi nih. Oh, properti udah mau turun gitu ya. Nah, itu pada jam 12 itu masih dikatakan sellers market. Sales market artinya developer tuh jual produk apa aja dimakan sama pembeli gitu ya. Nah, tapi ketika jam 12 bergeser ke jam 3 itu mulai terlihat perubahan. Itu namanya satu fase yang namanya slow down. Slow down ya. Ini kuadran pertama nih ya. Dari jam 12 sampai jam 3. Udah mulai slow down. Kemudian demand-nya mulai kalah daripada supply-nya. Supply-nya makin banyak, demand-nya mulai pelan-pelan turun gitu ya. Mulai dari tahun 2022, khususnya semester 2, developer tuh udah mulai berani muncul di permukaan, ya kan? Nah, saya tidak bilang ini fase kuadran kedua, tapi ini termasuk kuadran kedua, Pak, yaitu dari jam 3 ke jam 6. Ya, kalau dari jam 3 ke 6, ini orang tambah rasional, orang nggak emosional. Ini namanya slump. Jadi memang marketnya jelek nih ya. Mungkin developer launching produk nggak digigit gitu ya. Harga developer kayaknya ketinggian, developer mesti nyesuaiin sizing supaya lebih kecil. Makanya Anda lihat nih, 2 semester terakhir ini developer yang luncurin tuh produk-produk kecil, Pak. Karena dia berusaha menyesuaikan dengan kocek yang ada dari customer ini. Supaya bisa supply demand itu masih bisa diimbang. Nah, kalau orang nanya saya, beli properti bagus nggak di sini? Bagus-bagus juga gitu ya. Karena developer tahu customernya lagi rasional, dia juga nggak berani kasih harga mahal-mahal. Jadi kalau orang yang masuk sini bagus juga, ya bagus juga. Tetapi apakah terbagus? Itu nanti kita jawab sendiri. Ketika jam 6 bergeser ke jam 9. Nah, jam 6 bergeser kan kayak apa namanya bandul ya. Bandul itu ketika berada pada posisi jam 6 ini Pak, kecepatannya paling posisinya paling jelek, tetapi kecepatannya paling tinggi, Pak. Karena ini dia akan gerak, dia mau gerak. Memang dia malah kecepatan pas jam 12 tambah lemah dia. Ya, tapi di sini dia ada momentum untuk dorong, Pak. Jadi ketika jam 6 ini, ketika kita kena Covid ini jam 6 nih, Pak. Selama 2 tahun ini kita di jam 6. Oh, sekarang belum. Sekarang udah lewat jam 6, Pak. Waktu tahun 2020 awal itu di posisi jam 6 ya. Itu dimana kita sudah masukin buyers market. Artinya buyers yang kendaliin market. Ya, you mau jual barang tergantung saya mau beli atau enggak gitu ya. Nah, di sini sebenarnya waktu terbaik untuk beli. Karena gini nih, kalau umpama pasar saham jatuh ya. Pasar saham jatuh nih. Kapan terbaik beli saham? Kalau Anda beli sekarang nih, besok jatuh lagi nih, Pak. Anda beli sekarang, besok jatuh lagi. Berarti Anda merasa rugi. Sebenarnya membeli saham paling bagus adalah ketika dia jatuh, ketika dia bounce ini Anda beli di sini. Karena dia dalam tren mau ke atas begitu. Properti juga seperti begitu. Jadi menurut saya waktu terbaik untuk membeli properti yaitu pada fase ketiga ini, yaitu antara jam 6 dan jam 9.
Nah, kalau Pak Ferdinand nanya saya, menurut saya sekarang ini jam berapa? Sekarang ini jam 7.30. 7.30 ya. Antara jam 6 ke jam 9, Tengah-tengah. kita tidak pernah bisa ngukur secara berapa lama, berapa bulan, dan berapa tahun. Masing-masing beda. Tetapi fase kita ini sudah berbaunya kuadran ketiga, karena ini yang namanya recovery. Recovery timing ya, bukan booming tetapi blooming, mulai berkembang ya. Dan di sini rasional mulai turun, emosional mulai naik. Dan developer mulai mengeluarkan produk-produk baru, mulai berani nih ya. Kemudian harga pun mulai bergerak naik. Karena supply mereka yang oversupply dari jam 12 sampai jam 6 itu udah mulai dikikis. Jadi sekarang nih udah cukup berimbang. Nah, nanti belum sekarang, dari jam 9 sampai jam 12, itulah yang namanya booming property. Dan jujur, tidak baik membeli properti pada saat booming. Iya, Sobat Iba, itu beberapa tips yang disampaikan oleh Pak Darmadi. Jadi kita saat ini sedang berada pada kuadran ketiga. Yes. Sudah melewati fase yang bisa dikatakan titik terendah ya Pak Darmadi. Yes, untuk kita recovery. We are blooming. Kita dari blooming ya. Kita Recovery. Kita lagi recovery. Sehingga kalau bicara soal gain tertinggi atau paling keuntungan terbesar dari sisi nilai yang kita dapat adalah membeli pada saat sekarang. Yes, karena kita berada di fase ketiga dan menyongsong lagi cycle di mana dia akan berkembang. Jadi gini nih, kalau Anda ingin bermain tidak terlalu lama, 5 tahun ke bawah, 3 tahun ke bawah, Anda akan bertemu dengan fase keempat tadi, berkembang. Jadi kalau Anda mau check out, Anda bisa check out di situ. Tapi kalau Anda mau main bernapas panjang, ya Anda mesti muter satu cycle lagi kan ya, ketemu lagi gini ya. Nah, kalau memang karena properti menurut saya adalah sesuatu yang jangkanya panjang. Jadi itu yang harus diperhatikan. Ya. Sobat Iwa, Pak Darmadi sudah mengelaborasi dengan begitu bagus dan begitu komprehensif tentang faktor-faktor atau variabel-variabel pendukung dari sektor makro, terutama yang merupakan domainnya pemerintah ya Pak Darmadi ya. Nah, bagaimana semua kondisi yang begitu ideal atau begitu bagus ini disikapi oleh pelaku industri properti? Yes. Nah, kalau pelaku industri properti kan bermacam-macam juga ya. Ambil contoh developer. Jujur Pak, developer secara default, secara verbatim ya artinya ya, waktu krisis datang kan semua pemain jadi wait and see. Setuju loh Pak? Ya kan? Hanya segelintir developer yang mungkin merasa, wah karena semua pada wait and see, gue masuk deh, gue test the water ya. Dan ada beberapa developer cukup berhasil, makanya kalau Bapak coba lihat itu selama 2 tahun setengah, ada beberapa developer masuk launching produk, bahkan hasilnya luar biasa sekali ya. Bukan satu developer, 2, 3 ya, tapi nggak banyak gitu ya. Nah, ini adalah mereka-mereka yang mampu membaca data, kemudian menerjemahkan data dan memenuhi kebutuhan pasar. Kenapa properti itu menarik Pak? Karena properti adalah kebutuhan yang real Pak. Dan kebutuhan yang real yang terbatas. Saya suka bercanda gini. Kalau tahun 2000 Anda beli baju, kayak baju ya, Anda cari baju 200-300 ribu itu ada Pak, tahun 2000 Pak. Tahun 2020 Anda juga masih tetap dapat baju 200-300 ribu dan kualitasnya nggak jelek Pak. Tapi kalau Bapak beli properti tahun 2000 harga 300 juta, tahun 2022 Bapak nggak akan dapat barang itu lagi. Karena barang itu terbatas dan barang itu real Pak. Nggak bisa diciptakan. Jadi kalau sudah mengetahui data-data yang tadi saya jabarkan, developer yang harus dia lakukan adalah ritmenya sudah berubah Pak. Ambil contoh nih, mungkin ada developer yang dulunya main apartemen. Main semua apartemen ya. Cepat sekali geraknya. Tapi dia cepat membaca situasi nih. Wah, apartemen ini terlalu bergerak, terlalu cepat. Ternyata apartemen tuh agak tanda challenge-nya adalah kalau apartemennya dibuka di lahan di mana rental rate-nya juga tinggi, kenceng, itu akan hidup. Tapi kalau membangun apartemen yang mungkin di lokasinya yang rental rate-nya kurang, itu akhirnya nggak bisa hidup ini. Nah, itu kan developer pemain apartemen ketika masuk COVID sadar kan bahwa ini oversupply nih. Kemudian mereka switch, mereka main di landed house. Nah itu luar biasa Pak. Sebuah developer umpama pemain apartemen kemudian bisa berakrobat langsung ke landed. Itu luar biasa sekali Pak. Dan hanya ketika krisis kita mampu menyesuaikan diri kita dengan lebih baik. Ada tuntutan. Hanya dengan krisis, iya. Hanya dengan krisis natural ability kita keluar. Hanya dengan krisis urgency kita muncul. Hanya dengan krisis kebiasaan-kebiasaan buruk kita hilangin. Nah, jadi krisis itu adalah sesuatu berkat. Jadi bersyukurlah kita. Bersyukur. Harus ada krisis Pak. Kalau enggak manusia jadi tidak bisa berubah. Luar biasa. Iya, Sobat Iwa, kita sudah mendengarkan banyak sekali knowledge maupun motivasi nasihat ketua dari Pak Darmadi berkaitan dengan situasi pasar, situasi perekonomian negara kita, juga lebih khusus lagi tentang situasi pasar properti.
Kita berharap masih akan bertemu dengan Pak Darmadi pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Pak Darmadi, saya punya satu pertanyaan singkat untuk Pak Darmadi. Barangkali bisa menjawab secara singkat. Gitar atau biola, Pak? Apa? Gitar atau Gitar biola? dong. Oh, gitar. Iya. Iya. Kenapa gitar? Gitar badannya besar. Oh, Investasinya pasti baliknya juga besar. Oh. Selalu ditarik ke sana. Iya, iya. Oke. Baik Pak Darmadi, kita sudah tiba di penghujung, Sobat Iwa. Demikian obrolan kita dengan Pak Darmadi Darmawangsa, dan terima kasih banyak Pak Darmadi sudah menjadi teman berbincang kita di Iwa TV. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Iwa Property and Lifestyle TV, Iwa TV, the pilot simply inspiring. Sampai jumpa.